Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaifalukum teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang senantiasa memberi kita nikmat iman, sehat, sehingga sampai detik ini kita masih melaksanakan saum di bulan Ramadan. Sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kita selaku umatnya. Semoga selalu istiqomah hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada tanggal 18 Ramadan ini Bu Nabila akan memberikan materi mengenai turunnya wahyu pertama. Bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa bagi umat Islam karena ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Salah satunya yaitu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Turunnya wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad terjadi di Gua Hiro pada saat beliau berusia 40 tahun. Diriwayatkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah ar-ru'ya as-shadiqah, yaitu mimpi yang benar. Biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas, laksana cuaca pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri di Gua Hiro untuk bertahanus, yaitu beribadah untuk beberapa malam. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah untuk membawa perbekalan selama beliau di Gua Hiro. Sehingga datang kepada beliau yaitu al-haq atau wahyu pada saat beliau berada di Gua Hiro. Lalu datanglah kepada Muhammad malaikat Jibril dan berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat menarik dan memeluk Nabi hingga kepayahan. Kemudian ia melepaskan Muhammad dan berkata, "Iqra, bacalah." Dan Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu ditarik dan dipeluk kembali hingga habislah tenaga Muhammad. Ia berkata lagi, "Iqra, bacalah." Muhammad kembali menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian untuk ketiga kalinya ia menarik dan memeluk Muhammad sekuat-kuatnya seraya melepaskan dan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Setelah menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan. Lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau tidak menyangka sudah melewati peristiwa yang aneh yang akan merubah hidupnya. Muhammad turun dengan tergesa-gesa dari gunung dan melewati padang pasir yang luas. Tiba-tiba terdengar dari langit, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah pertama kali beliau melihat Jibril sebagai malaikat. Kemudian Jibril menghilang dan beliau segera meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad meringkuk ketakutan dan memohon kepada Khadijah
untuk menyelimutinya hingga hilang ketakutannya. Kemudian Muhammad bercerita kepada Khadijah. Setelah bercerita yang dialaminya, Nabi Muhammad berkata, "Sesungguhnya aku mencemaskan diriku." Khadijah berkata, "Sama sekali tidak, demi Allah. Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkaulah orang yang selalu menyambungkan tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengusahakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu, dan membantu derita orang yang membela kebenaran." Setelah itu, Khadijah pergi membawa Muhammad untuk menemui Warokoh, anak paman Khadijah. Warokoh adalah seorang pemeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Ia pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Khadijah berkata kepada Warokoh, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini." Warokoh bertanya, "Wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat?" Lalu Muhammad menceritakan apa yang ia lihat dan ia alami di Gua Hiro. Kemudian Warokoh bertanya kepada Muhammad, "Itulah Namus, Jibril, yang pernah diutus Allah kepada Musa. Mudah-mudahan aku masih hidup saat engkau diusir kaummu." Muhammad bertanya kembali, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warokoh menjawab, "Ya, sebab setiap orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa, pasti akan dimusuhi. Jadi, kelak engkau mengalami masa-masa seperti itu, dan jika aku masih hidup, pasti aku akan menolongmu sekuat tenaga." Setelah mendengar penjelasan Warokoh, Muhammad semakin yakin dan mulai menerima takdirnya. Beliau telah mempersiapkan diri jika datang wahyu selanjutnya. Ternyata wahyu terputus selama 6 bulan pada masa Faturah, yaitu masa di mana tidak ada wahyu yang turun. Hal ini membuat Muhammad sedih dan sering termenung, bahkan berkali-kali mendatangi padang pasir karena merasa sangat putus asa. Kemudian Warokoh meninggal dunia pada masa Faturah. Warokoh meninggal dengan mulia karena ia telah bertekad untuk membantu Muhammad saat beliau diperangi dan diusir kaumnya. Hikmah dari terputusnya wahyu agar hilang rasa takut dalam diri Muhammad setelah bertemu dengan Jibril dalam wujud malaikat, dan memberikan waktu kepada Muhammad untuk mempersiapkan diri menerima wahyu selanjutnya. Nah, teman-teman, itulah kisah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan beliau ya. Alhamdulillah, sekian dari Ibu. Kekurangan dan kesalahan datangnya hanya dari Ibu, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.